Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di live streaming TNM. Selamat datang kembali di streaming cerita seram, di mana kita akan membacakan email-email kiriman pendengar yang seharusnya seram. Gue nggak tahu keseramannya akan seperti apa. Gue nggak tahu apakah real atau tidak. Tapi semoga ini bisa menemani malam lo yang kesepian itu. Lo bisa kirimin email-email yang serem-serem atau yang seru-seru yang lo punya ke tnmofficials@gmail.com seperti yang tertulis di description box di bawah. Oke, email selanjutnya ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Ari dan keluarga, Bang Vino, TNM Crew dan warga-warga Piccolo. Kalau orang salam Om Swastiastu, kita jawabnya apa? Om Santi 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 Om. Iya gak sih? Apa gimana? Om Swastiastu juga. Oh, Om Swastiastu juga. Oh, oke. Oh, oke. Ini saya yang pernah share cerita si Cepot. Boleh nggak saya share cerita satu pengalaman lagi yang cukup aneh? Cerita ini dari papa saya, seorang teknik sipil yang pernah diminta untuk perbaiki rumah sepupunya. Papa saya ini pribadinya skeptis dan cukup galak. Jadi waktu dia cerita perkara hal ini, saya agak kaget. Oke. Kok bisa ya ada orang ngobrol sama bapaknya? Wah gitu. Langsung kontemplasi. Bapakku tidak mau ngobrol sama aku. Mengemailku soal horor tanpa hantu lolos sekolah sih nggak? Soal horor tanpa hantu. Ntar coba gue liat ya. Ntar coba gue liat. Ntar kita yuk. Oke. Kejadiannya di tahun 2000-an. Papa saya mendapatkan order untuk perbaikan atap dan lantai rumah tante saya di Bandung. Papa saya cerita, pas pertama dia sampai ke rumah tante, suhu di rumah itu terasa janggal. Di dalam rumah itu ketika siang, udaranya normal, panas layaknya cuaca siang. Tapi menjelang maghrib atau gelap tanah, Papa mulai ngerasain suhu drop cukup signifikan di rumah itu. Dia bilang udaranya malam itu seperti lagi berdiri di lorong chiller supermarket. Bapak lu pernah masuk kulkas? Hah? Emang bunyi tadi mana? Kagak kali. Mas, gas. Jangan nakut-nakutin aja. Ini kondisi lagi creepy banget di sini nih. Afik, selamat datang saudara Piccolo. Oke, dia bilang udaranya malam itu seperti lagi berdiri di lorong chiller supermarket. Dingin dan lembab. Kerasa banget perbedaan suhu yang jauh antara siang dan maghrib. Dan di rumah itu sama sekali nggak ada pendingin ruangan. Karena perbedaan suhu yang nggak biasa, dia juga sampai ngebandingin suhu di luar dan suhu di dalam rumah malam itu. Ternyata suhu di luar nggak sedingin di dalam rumah. Karena begitu keluar dari rumah itu, papa saya malah ngerasa lebih hangat. Rumah itu juga atapnya tidak dibuat untuk menahan hawa dingin atau ngeluarin hawa panas. Papa saya memutuskan, nangis dia. Coba gue bawa ke sini kali ya. Aku ntar malah dia nggak mau tidur kalau di sini. Lanjut deh, lanjut. Nggak tenang gue kalau misalkan bayi lagi kondisi kayak gini. Ulang.
Papa saya memutuskan untuk menginap aja di rumah itu bersama pekerjaannya. Daripada mahal di ongkos bensin harus bolak-balik keluar kota setiap hari. Sementara sekitaran jam 6-an, jam 6 sorean di hari pertama itu, papa saya lagi rebahan di sofa di salah satu ruangan. Suasana senyap dan papa tiba-tiba merinding sekujur badan. Telinga sama lehernya kerasa dingin. Badan kerasa berat kayak lagi sakit. Lehernya mulai pegel dan dia mulai sakit kepala. Ketika akan bergerak ke posisi berdiri, dia tiba-tiba kehilangan pandangan. Terus tiba-tiba gelap, seperti matanya ditutupi sesuatu. Dan itu terjadi selama setengah jam. Ini gak darah rendah nih. Gue masih bisa enggak sih. Gue berusaha positifnya dengan mikir kayak darah rendah. Tapi darah rendah 30 menit, masa setengah jam? Selama kurang lebih 30 menit dia gak bisa bergerak dari posisi duduk. Badannya kaku dan dingin, gak bisa ngelihat apapun. Dia bilang seolah lagi ada di dalam tanah. FYI, papa saya pernah bantu menguburkan anggota keluarga dan sering turun tangan juga bantu pekerjaannya ketika harus bongkar lahan. Terutama para pemilik lahan yang masih ngelakuin ritual tanam kepala kerbau atau kepala kambing sebelum membangun sesuatu di lahan itu. Jadi dia kemungkinan familiar dengan atmosfer berbeda di bawah level tanah. Untungnya, gak lama tante saya datang sore itu buat ngecek pekerjaan papa saya. Tante ngelihat papa yang kelihatannya lagi bengong di sofa, gak bergerak sama sekali. Si tante kaget, terus nepuk-nepuk punggungnya papa sambil manggil, Sen, kunaon? Kenapa? Papa saya saat itu cuma bisa menggerakkan bola matanya ke arah suara tante. Tapi akhirnya setelah beberapa detik dia mulai bisa gerak dan pandangannya pelan-pelan balik lagi. Tante saya sempat panik dan berpikir papa mau kena serangan jantung. Medis yang dipikir medis. Papa saya pun berpikir sepertinya saat terbahan di sofa, ada kemungkinan dia gak sadar ketiduran dan rep-repan atau sleep paralysis. Juga kemungkinan mau kena serangan jantung koroner atau angin duduk ketika akan bangun. Akhirnya waktu dia keluar dari lokasi rumah itu, dia ngerasa jauh lebih baik. Serasa tiba-tiba sembuh. Niatnya buat nginep di rumah itu batal daripada kondisinya memburuk yang saat itu dia pikir dikarenakan perbedaan suku yang cukup ekstrim di rumah itu dan juga kelelahan. Padahal siangnya dia masih fit, masih bisa manjat-manjat ke atap. Akhirnya dia memutuskan untuk nginep di rumah temennya yang masih satu kota. Nah, kejadiannya mulai bertambah aneh di hari ketiga. Dia bawa 3 orang pekerjanya karena ternyata perbaikannya gak akan bisa dikerjain sendiri. 3 orang pekerjanya itu diminta untuk nginep aja di rumah itu. Selain biar hemat ongkos transport, mereka bisa ngejagain rumah tante juga, karena atapnya lagi direnovasi, takutnya ada maling masuk kalau dibiarin kosong. Sebut aja mereka Ujang, Bambang, dan Nurdin. Pagi-pagi sekitar jam 7-an, Ujang nelpon papa. Katanya Nurdin terbujur kaku, bukan meninggal, terbujur kaku gak bisa bergerak, dengan muntahan di sekitar kepala. Dia terbaring dan mulutnya megap-megap nyari napas kayak ikan dilempar ke darat. Kalau dibayangin sebenarnya lucu tapi serem ya. Nurdin akhirnya dibawa ke UGD oleh tante dan diagnosa dari dokter itu serangan jantung ringan. Ujang sama Bambang cerita katanya semalam mereka nggak bisa tidur, tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, mual dan sakit kepala. Kavi, terima kasih Kavi, mantap Kavi. Mari Pak. Selain mereka ngerasain perbedaan suhu yang cukup aneh seperti papa, mereka katanya semalam gak cuma bertiga di rumah itu. Selain tiba-tiba ada suara tumpukan semen dan pasir yang lagi diserok, juga ada suara kursi yang digeret. Mereka ngeliat ada anak cowok sekelebatan jalan mondar-mandir sepanjang malam di rumah itu sampai Ujang tuh muterin rumah karena takutnya ada maling. Dan ternyata setelah dicek nggak nemuin siapa-siapa. Reaksi tante dengar ini, dia nangis dan malah ngumpat-ngumpat ke pekerja papa, ngatain mereka bohong. Dan pagi itu sekitaran jam 6:30,
Ujang nyoba bangunin Nurdin buat cari sarapan, tapi ternyata Nurdin udah dalam kondisi seperti itu di ruangan yang sama ketika papa di hari pertama nggak bisa bergerak sama sekali. Papa di situ mulai ngerasa agak aneh dan akhirnya pekerjanya ditempatin di kosan yang nggak jauh dari lokasi. Takutnya mereka juga ikut sakit karena perbedaan suhu di cuaca siang dan cuaca menjelang sore yang cukup jauh di rumah itu. Sebenarnya papa saya waktu itu juga memikirkan kemungkinan lain, yaitu fungi atau mold atau jamur yang belum kelihatan, tapi setelah sempat dibongkar di dinding dan atap, dia tidak menemukan area-area lembab yang dipenuhi jamur. Papa sampai tanya ke tante kenapa bisa betah tinggal dengan perbedaan temperatur sejauh ini. Tante malah bilang, katanya dia nggak ngerasain apapun selama tinggal di situ. Apalagi perbedaan suhu yang papa dan pekerja rasakan. Dia cuma bilang kadang ngerasa rumahnya emang lebih adem. Tapi tanpa ada penjelasan yang berarti, akhirnya pekerjaan di rumah tante diselesaikan. Sampai suatu hari, gak lama sesudah perbaikan selesai, tante cerita ke papa kalau anak cowok dia setahun lalu bunuh diri dengan cara gantung di rumah itu. Bagian hitam ini diblok aja bang supaya teksnya bisa kelihatan. Saya sensor takutnya ada penonton yang ke-trigger. Ya, malah jadi makin kelihatan gara-gara gue pakai dark reader. Tepatnya di ruangan tempat papa dan pekerjanya istirahat. Padahal papa di hari pertama perbaikan sebenarnya kemana ponakan atau anaknya tante, dan tante bohong dengan jawab anaknya lagi kerja di Jakarta. Kami tidak akrab dengan saudara jauh dan tante orangnya cukup tertutup dan masih nganggep itu stigma yang sangat negatif. Jadi kejadian meninggalnya dan pemakamannya pun papa saya nggak dikasih tahu waktu itu. Terutama untuk alasan anaknya yang tragis dan masih berkaitan dengan suami tante yang sudah meninggal karena kanker setahun sebelum anaknya menyusul. Sampai sekarang kita nggak tahu kenapa tante tiba-tiba mau cerita soal itu ke papa. Papa sampai khawatir waktu itu, takutnya ini tahap akhir gejala orang depresi. Takutnya tante juga malah berencana nyusul keluarganya, tapi ternyata enggak. Dan tante saya udah mulai bisa menemukan kebahagiaannya lagi 15 tahun kemudian. Oh lama bro. Papa sampai saat ini gak percaya hantu orang mati. Tapi karena kejadian itu dia jadi percaya dengan konsep residual energi dari orang yang meninggalnya gak wajar. Katanya dia pernah baca di buku atau jurnal hubungan antara memori dan energi yang sifatnya kekal. Jadi intinya dalam bahasa awam, karena emosi atau memori negatif itu yang paling kuat dan membekas di otak dan juga di otot. Ketika seseorang mengalami emosi negatif yang sangat kuat, dia juga akan mengeluarkan energi negatif yang dapat melekat di benda-benda mati di sekitarnya. Benda mati gak bergerak sekalipun, terdapat energi di dalamnya yang menunggu untuk dikondisikan. Juga karena ini merupakan pertama kalinya dalam hidup papa selama 40 tahun dia mengalami kejadian sana itu. Sejak kejadian itu juga policy dia selalu bertanya kalau ada order, pernah ada orang yang meninggal gak wajar atau enggak. Karena itu artinya papa saya dan pekerjanya harus lebih waspada dan gak boleh nginep di lokasi. Juga harus udah beres kerjaan hari itu sebelum maghrib. Begitu pengalaman dari papa saya. Terima kasih. Serem amat ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Matur nuwun. Saya selalu untuk mana. Terima kasih atas emailnya bro. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somad sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.